Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 8, yaitu tentang senangnya berakhlak terpuji. Ya, untuk kemarin kita sudah belajar tentang kodo dan kodar. Hari ini tentang akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Nah, ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang berbaik sangka, yang kedua tentang simpati, yang ketiga toleran atau toleransi, yang keempat hidup rukun, yang kelima hormat dan patuh. Ya. Nah, yang pertama tentang berbaik sangka. Berbaik sangka itu sama saja dengan husnuzon nggih anak-anak. Lawannya adalah suuzon, yaitu menduga yang baik terhadap sesuatu. Intinya kalau berbaik sangka itu kita berpikiran positif terhadap orang lain, ya. Contohnya di sini, Hasan tanpa curiga meminjamkan pensil kepada Tono. Jadi kalau ada temannya yang meminjam, nggak ada pikiran yang lain, itu langsung dipinjamkan. Itu yang namanya berbaik sangka. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya di sini berbaik sangka itu dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 anak-anak. Kemarin kan kita sudah belajar Al-Hujurat ayat 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Zon itu artinya prasangka ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ya anak-anak, jadi surat Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa kita dilarang untuk berprasangka buruk, kemudian kita dilarang mencari-cari kesalahan orang lain, dan terakhir kita dilarang menggunjing atau menggibah. Ya, kalau kita menggunjing itu sama saja dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Selanjutnya kita bahas tentang simpati. Simpati adalah ikut merasakan apa yang dialami, diperbuat, dan diderita oleh orang lain. Intinya kalau simpati itu kan peduli ya, sikap peduli kita terhadap orang lain. Entah itu kita merasakan kesedihan orang lain ataukah kita merasakan kesedihan orang lain. Ya, contohnya di sini yang pertama ikut berbahagia saat teman satu kelas ada yang menjadi juara lomba. Nah itu betul, ini kan kabar bahagia ya. Kalau ada teman kita yang sedang mendapatkan juara, maka kita harus ikut berbahagia. Maka itu dinamakan dengan simpati. Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit, ini juga simpati. Contoh yang lain ada mendengarkan curahan hati teman hingga selesai, kemudian menolong teman yang jatuh dari sepeda, dan lain sebagainya. Ya, anak-anak, selanjutnya ada tentang toleransi. Jadi di sini toleransi adalah sikap tenggang rasa, lapang dada, saling menghormati dan menghargai kepada orang lain. Jadi toleransi dalam Islam itu disebut juga dengan tasamuh, nggih anak-anak, kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang contoh toleransi. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda pendapat dengan kita. Yang kedua, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Intinya kalau misalkan ada yang berbeda dengan kita ya tidak usah diejek. Ya, itu dinamakan dengan toleransi. Menerima perbedaan ya. Selanjutnya hidup rukun. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Contoh hidup rukun di sini yang pertama bertutur kata yang sopan, kemudian menghargai orang lain, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu adalah macam-macam contoh dari hidup rukun.
Nah, tentang hidup rukun sebenarnya sudah pernah kita bahas nggih di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jadi anak-anak, kita kan diciptakan dari seorang laki-laki, dari seorang perempuan, kemudian dari suku yang berbeda, dari bangsa yang berbeda. Itu supaya kita saling mengenal, maksudnya itu kita hidup bersama-sama supaya hidup rukun, ya. Nah, derajat manusia itu juga yang membedakan antara satu dan yang lainnya itu bukan dari ketampanannya, bukan dari hartanya, bukan dari kastanya, ya. Yang membedakan antara kamu dan yang lainnya itu adalah ketakwaannya. Takwa itu mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu yang dinamakan dengan takwa. Kita lanjut. Selanjutnya tentang hormat kepada orang tua. Di sini kita akan bahas hormat kepada orang tua, kemudian akan kita bahas juga hormat kepada guru. Sebenarnya ini sudah berulang kali dibahas nggih. Hormat kepada orang tua ada banyak sekali. Di antaranya yang pertama mendengarkan nasihatnya, kemudian tidak berkata kasar kepada orang tua, mematuhi perintahnya. Kemudian kita sebagai seorang anak wajib mendoakan kedua orang tua. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Itu adalah doa untuk kedua orang tua. Yang terakhir tentang hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu, kemudian tidak membuat gaduh saat diterangkan pelajaran. Terakhir, mengerjakan tugas tepat waktu. Masih banyak lain, contohnya masih banyak lagi ya. Nanti silahkan kalian cari. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan dipelajari materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.